Hai lovers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya mendongkrak performa mobil Freed yang 1500 cc Matic. Nah, Honda Freed ini memang terkenal dengan tarikan bawahnya yang agak boyok. Karena kenapa? Mesinnya 1500 cc, dia otomatis dan bodinya yang berat. Karena dia punya sliding door 2 kanan kiri dan captain seat semua, makanya dia lebih berat daripada mobil-mobil umumnya. Nah, sedangkan mesinnya itu cuma 1500 cc sama dengan Honda Jazz dan Honda lainnya yang 1500 karena memang mesinnya mesin iVTEC. Nah, di Freed yang ini saya kali ini ada masuk yaitu coil racing. Nah, coil racing ini begini nih modelnya nih. Dia lebih gede, lebih tebal dan lebih berat. Nah, kalau untuk ininya distributornya dia fleksibel aja, nggak ada masalah. Cuman coilnya ini memang kalau kita timbang memang lebih berat. Nah, orang ganti busi pakai iridium itu udah benar. Kenapa? Busi iridium itu biasanya lebih awet, 90.000 km. Nah, tapi kalau hanya businya aja yang diganti, pengapian sistem coil di coilnya nggak diganti, ujung-ujungnya api yang dipercik itu akan sama aja. Makanya coilnya kita ganti. Nah, selain coilnya kita ganti juga di sini saya ada kasih beberapa memang yaitu super kompresor. Kemudian saya kasih nano airjet juga, kabel grounding dan filter sih racing udah pasti. Cuman saya nggak suka open filter kalau di Matic non turbo, karena kalau di Matic non turbo kita open filter biasanya malah jadi boyok, nggak dapet RPM-nya. Kemarin malam kita ada kasus satu Avanza yang dia bikin open air filter, itu aja manual. Nah, itu aja jadinya boyok. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan letak sensornya. Nah, nanti kita akan tes setelah kita pasang coil dan kita pasang begini, kenaikan dari RPM-nya itu berapa. Nah, ini BBM-nya kemarin itu pakai BBM biasa, yaitu Pertamax, bukan pakai Pertamax turbo. Dan nanti kita bandingin aja yuk hasilnya. Nah, di sini di mobil yang sama, coilnya sama, di silinder yang berbeda. Yang sebelah sini coilnya masih bagus nih, karetnya hitam semua. Yang sebelah sini udah merah nih. Nah, biasanya kalau coilnya merah begini nih, ini biasanya antara businya nggak bagus sehingga dia bocor, atau dia nggak ngeplak dengan bener, makanya dia apinya bocor ke samping. Nah, makanya kenapa butuh dicek secara berkala ya begitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan apa yang terjadi. Nah, kita pikir oke-oke aja, tiba-tiba nanti coilnya ada yang rusak. Nah, kayak begini nih yang menyebabkan coilnya rusak, karena dia kan bocor nih. Nah, makanya ini kita buka dulu businya, kita cek satu-satu. Kalau memang butuh diganti ya kita ganti nanti. Terus terutama juga gapping businya juga penting kita atur nanti ya. Kalau businya masih bagus, itu berarti dia pembakarannya kering. Karena pembakarannya kering, dia nggak terlalu banyak residu yang ada di ujungnya. Cuman tetap aja businya kalau kita udah buka, kita bersihkan. Nah, kita bersihkannya kita celup ke cairan begini nih. Jadi kita nggak sikat-sikat terlalu parah. Karena kadang-kadang busi kalau disikat terlalu kasar dengan sikat kawat, itu dia mati. Nah, kalau saya sih, saya lebih suka kita celupin ke cairan begini tuh. Dia dissolve kan tuh. Udah mulai, kerak-keraknya mulai keluar semua kan. Nah, saya lebih suka begitu. Nanti dia setelah keluar semua keraknya, udah itu kita semprot, kita bersihkan, kita pasang lagi. Nah, cuma sebelum pasang kita ukur gappingnya. Karena kalau kita memang betul-betul mau main performa, semuanya harus detail. Jadi karena kedetailan itulah kita nggak ada loss of power nantinya. Menjelaskan dulu ini Freed udah pakai apa aja biar nggak curang. Satu, saya pakai ini nano airjet. Ini teknologi baru dari Taiwan. Dia lumayan sih. Konsepnya dia adalah dia mengembalikan gas buang yang lebih dari blow by gasnya, cuman dikasih tekanan lagi sama dia, sehingga dia gasnya itu lebih kencang ketika masuk dan ada efek venturinya sedikit. Itu satu. Dua, saya pakai super kompresor yang ini. Ini kita sebut super kompresor kenapa?
Karena kemarin saya lagi coba-coba super kompresor yang jenis baru dan memang ternyata hasilnya sama aja sih, sama dengan HKS kompresor gitu. Jadi terserah mau pakai yang ini, mau pakai HKS kompresor. Saya sih lebih suka pakai HKS. Kenapa? Karena lebih sedikit barangnya. Kalau ini kan banyak banget, ribet saya juga masangnya. Nah, kemudian saya kasih replacement filter yang biasa aja, kelas-kelas Apex aja, nggak usah kelas KNN. Itu udah oke kok, maksudnya itu udah cukup bisa untuk mendongkrak tenaga. Kemudian busi iridium udah pasti, kabel grounding dari setiap coilnya. Nah, kenapa kalau coilnya kita gedein, udah pasti itu coil harus di grounding, khusus dari coil doang. Dan kemudian ini satu lagi nih, saya pakai kabel positif dari positif aki langsung ke alternator. Positifnya alternator, jadi kita bypass untuk ngecas lagi. Itu fungsinya apa? Supaya ketika dia habis starter kan narik aki nih. Nah, setelah dia narik aki itu ngecasnya ke sini lebih cepat. Ketika ngecasnya lebih cepat, otomatis alternator itu nggak akan terlalu lama beratnya, sehingga ujung-ujungnya si alternator itu nggak terlalu berat lama, sehingga bensinnya tuh lebih irit. Memang lebih irit, cuma dikit banget lah, hampir signifikan. Dia kira-kira 3-5%. Nah, kalau untuk kabel groundingnya saya pakai yang bagus. Saya pakai yang Jiko, yang ini khusus untuk coil, memang ini Amerika punya. Jiko kabel grounding yang khusus untuk dari coil. Cuman kita namanya kabel grounding apa aja sih? Oke sih, harusnya sih nggak ada masalah sih. Yang penting penempatannya bener. Nah, kita coba yuk. Nah, kita coba yuk test drive Honda Freed 1500 cc. Pemasangannya filter udara, terus super kompresor. Kemudian kita kasih coil racing juga. Ya, kita tes ya dari nol ya. Lumayan sih. Untuk tarikan bawahnya lebih dapet, karena kan biasanya memang tarikan bawahnya nggak seberapa enak ya. Tapi yang kali ini tarikan bawahnya udah lebih dapet dan harusnya lebih berasa. Kita tes lagi ya. Nanti kan ada di video dashboard meternya ya. Untuk Freed, kelas-kelas Freed bisa begini sih, bukan lumayan lagi. Lumayan lah, boleh lah. Karena ini Freed, ini mobil orang tua, jadi memang saya oprek-oprek untuk hobi aja sih. Maksudnya saya mau tahu gitu loh, saya bisa bikin Freed ini sekencang apa. Biasanya sih mobil ini dipakai untuk harian aja, nganterin ke pasar, ke dokter, nganterin ponakan gitu kan. Cuman memang Honda Freed ini enak sih dipakainya, tapi problemnya adalah memang dia lemot banget. Nah, dengan adanya ini oke lah, dia tarikannya memang berubahnya lumayan jauh sih. Tapi memang remap memang tetap harus sih. Mobil begini kalau nggak di remap, tenaganya nggak ada. Tenaga tengahnya keluar sih. Oke kok ini, oke banget ini. Untuk coil bisa dites dulu ya. Jadi kalau kayak misalkan mau ngambil coil di dokter mobil, kita memang kasih kesempatan customer-nya untuk ngetes seberapa sih dahsyatnya coil ini gitu loh. Dan biasanya sih kalau yang namanya coil ya bagus sih, biasanya sih memang bagus gitu loh. Dan biasanya sih customer-nya sih langsung udah tahu dia. Untuk Freed bisa begini oke lah, oke banget lah, enak. Boleh ini kan. Sip.